Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kita sehat selalu dalam menjalankan aktivitas hari. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, mungkin minggu kemarin kita nggak ada materi ya, untuk hari Senin, jadi kita lanjutinnya sekarang. Sebelum itu paling saya akan menunjukkan ya, untuk pertemuan sebelumnya ya, kita review kemarin kita sudah menginstal ya, instalasi untuk VLAN ya, virtual local area network. Itu ada ada 2 kelas yang sudah selesai, dan saya lupa kelas TKJ 3 TKJ 4 itu udah setting VLAN kalau misalnya. Terus yang sudah kita sebut 11 TKJ 1 dan 2 belum kalau misalnya. Tapi langkah-langkahnya sudah saya kasih ya, nanti tinggal kalau ada praktek lagi kita coba. Nah, kemarin kita sudah menginstal VLAN ya, dan semua VLAN itu sudah terhubung ya, VLAN semuanya sudah terhubung. Kita sudah membuat sebuah jaringan VLAN. Kemudian sekarang kita akan membahas soal langsung ke materinya aja. Nah, jadi kita udah menginstal ya, kita udah membangun, kita sudah membuat sebuah jaringan VLAN. Kemarin juga sudah saya sedikit-sedikit saya terangkan ya, kenapa sih alasan menggunakan VLAN. Nah, jadi penggunaan VLAN itu kan mengirimkan broadcast ya pada waktu tertentu, misalkan pada saat komputer baru terhubung ke jaringan. Jadi itu akan mengirimkan semua paket data ke komputer agar komputer yang lain tahu ada komputer baru yang terhubung. Pada beberapa kasus, jika sebuah switch atau hub terhubung ke 100 komputer ya, contohnya pada saat terjadi broadcast, tentunya tiap komputer akan mengirim paket 99 ke komputer lainnya. Nah, kemungkinan yang terjadi bisa saja satu komputer atau lebih mengirim broadcast di waktu yang bersamaan. Tentunya akan menguras banyak bandwidth. Jadi bayangkan kalau kita memiliki 100 komputer yang saling terhubung pada sebuah jaringan. Nah, maka dia akan secara otomatis mengirimkan broadcast ya, membroadcast paket ya, mengirimkan secara otomatis ya. Nah, jadi kalau saya punya komputer satu nih di dalam 100, berarti sisanya ada 99 komputer. Nah, 99 komputer itu akan menerima broadcast dari saya. Nah, tidak memungkinkan juga komputer yang kedua mengirim lagi ke 99 terus aja sampai dengan 99 itu selesai mengirim broadcast. Nah, yang dikhawatirkan itu terjadinya pengiriman broadcast secara bersamaan. Nah, itu akan memenuhi jalur ya, akan memenuhi jalur jaringan. Nah, makanya dibuatkan sebuah VLAN untuk membagi ya, ingat lagi, untuk membagi sebuah jaringan itu secara virtual. Jadi kita dari 100 PC ini ya, 100 komputer kita bagi menjadi segmen ya. Segmen itu bagian. Misalkan kita bagi menjadi 5 bagian, nanti akan mengecilkan penggunaan bandwidth ya, ukuran. Ini seperti itu secara sederhananya. Ya, lanjut ya. Jadi fungsinya itu untuk memperingan
kinerja atau tidak banyak memakan bandwidth. Nah, jadi sebenarnya ini ada kelebihannya untuk memisahkan broadcast domain bisa dengan subnetting. Tapi ada beberapa faktor di mana menggunakan VLAN lebih efisien daripada melakukan subnetting. Jadi kalau menggunakan subnetting juga sebenarnya bisa gitu kan. Kita tinggal hubungkan ya semua menggunakan IP address. Nah, nanti subnetnya kita rubah. Subnetnya kita rubah dengan IP-nya juga gitu. Jadi sama saja walaupun satu jaringan, kemudian akan tetapi harus menambah beberapa switch ya. Kalau menggunakan subnetting pastinya. Nah, jadi VLAN ini lebih efisien gitu ya. Yang pertama itu menghemat biaya. Pada umumnya secara fisik satu LAN menggunakan satu switch. Jika ada 3 LAN maka membutuhkan tiga switch. Jadi kalau kita menggunakan VLAN, kita hanya membutuhkan satu switch ya. Maka kita bisa membagi jaringan itu dalam 3 buah jaringan. Nah, ini yang dinamakan LAN ya. Ini untuk membagi jaringan menggunakan subnetting. Menggunakan subnetting itu kita memerlukan 3 buah switch ya. Kemarin juga sudah saya jelasin ya sedikit-sedikit. Nah, terus dihubungkanlah ke router. Nah, kemudian bukan hanya dari soal harganya aja yang hemat Nah, dari segi keamanan juga VLAN tentunya lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan routing subnetting. Nah, mengapa tidak menggunakan 3 subnet saja dalam satu switch? Di sini dikatakan ya, kenapa sih nggak menggunakan tiga subnet aja di dalam satu switch? Nah, sebenarnya memang bisa jika menggunakan subnet untuk memisah broadcast domain dengan membuat banyak subnet. Misalnya saja 192.168.1.0/24 ya. Kemudian satu lagi 192 sampai dengan 3.0 ya. Tapi ketika LAN tersebut berada dalam satu backbone ya, yaitu switch ya. Selain itu kalau mau dibuat seperti ini harus berada selain itu dengan menggunakan kondisi 3 subnet ya, setiap komputer dengan mudahnya bebas berpindah ke subnet lain hanya dengan mengubah IP address. Dalam ini rancangan konfigurasi VLAN pada switch sebagai berikut. Ya, jadi VLAN 1 itu IP-nya sekian, VLAN 2 IP-nya sekian, VLAN 3 IP-nya sekian. Kemudian untuk interface-nya 1 2 ke VLAN 1, 3 4 dan 5 sampai 6 itu ke VLAN 3. Nah, misalkan komputer 3 terhubung pada switch interface 3. Walaupun komputer 3 mengubah komputer ketiga berada di VLAN 2 ya. Lawan komputer 1 berada di VLAN 1. Untuk berkomunikasi antar VLAN dibutuhkan perangkat router dan switch ya, tentunya ya. Jadi kalau kita sudah membagi jaringan, itu kita harus menggunakan router juga ya untuk jembatan. Untuk jembatan agar VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda segmen. Kemudian kinerja jaringan juga meningkat ya. Pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Kemudian broadcast roam mitigation.
Jadi pembagian jaringan menjadi beberapa VLAN akan mengurangi banyak device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast ROM. Kemudian efisiensi pengelolaan jaringan ya. Membangun VLAN akan memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya berbagai dalam segmen yang sama. Kemudian simple project ya, or application management. VLAN menggabungkan pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Nah, mungkin itu saja ya untuk penjelasan singkatnya mengenai kelebihan VLAN. Kemudian videonya nggak macet. Nah, paling untuk hari ini kalian rangkum lagi seperti biasa, kemudian dikirim ke Google Form ya. Nanti linknya ada di grup, linknya masih sama. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di grup WA ya, grup kelas. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita sudah tidak kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu routing ya. Kita akan mengenal yang namanya routing. Routing itu apa? Nanti kita pelajari. Untuk hari ini sampai di sini saja. Bila topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.